Assalamualaikum. 5 dari nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait menganalisis dan mendeskripsikan agroforestry. Jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, izinkan kami untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Gunasna Nifah, biasa dipanggil Dia, dengan NIM 013 Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Al-Muzaki dengan NIM 13 dari Prodi Agribisnis. Dan saya Fahmi Abdi, NIM 05 dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Linta Wanapsari dengan nomor NIM 20 Prodi Agribisnis. Jadi, agroforestry dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai wanatani, yaitu menanam pepohonan di lahan pertanian. Agroforestry adalah sebuah metode pengolahan lahan yang menyatukan tanaman pertanian dengan pepohonan atau hutan. Konsep ini mengintegrasikan berbagai spesies tanaman dan pohon dalam satu lahan yang secara sinergis berkontribusi pada produktivitas dan keberlanjutan sistem tersebut. Dalam agroforestry, petani dapat menanam tanaman pangan, sayuran, dan komoditas lainnya bersama dengan pohon-pohon, buah, kayu, atau pohon lainnya yang bernilai ekonomis tinggi. Hasil identifikasi menunjukkan hutan-hutan di negara berkembang belum dimanfaatkan secara optimal. Di pihak lain, ditemukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perusakan lingkungan. Kegiatan tersebut perlu dicegah melalui pengolahan lahan yang dapat mengawetkan lingkungan fisik secara efektif, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pangan, papan, serta sandang bagi manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu komponen utama yang akan diidentifikasi dari agroforestry ini. Yang pertama yaitu pohon. Nah, pohon ini mencakup beberapa pohon, salah satunya yaitu pohon jati, pohon sengon, pohon kelapa, pohon durian, pohon kopi, dan pohon kakao. Yang nomor 2 yaitu tanaman pertanian. Nah, tanaman pertanian ini salah satunya adalah padi, jagung, singkong, sayuran, atau rempah-rempah. Yang nomor 3 yaitu ternak. Nah, ini dalam tanda kutip jika ada. Ya, contohnya yaitu kambing, sapi, ataupun ayam. Terus yang nomor 4 yaitu manusia atau pengelola. Manusia pengelola ini ya petani dan para pengelolanya, seperti itu. Jenis-jenis agroforestry yaitu 1. Agrisilvikultur, sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan tanaman pertanian dan tanaman kehutanan secara bersamaan dalam satu lahan untuk menciptakan sinergi ekologis dan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, menjaga keanekaragaman hayati, serta mencegah degradasi lahan. 2. Silvopastura, sistem pengelolaan lahan agroforestry yang mengintegrasikan 3 komponen utama: pepohonan, hijauan pakan ternak, dan hewan ternak dalam satu area yang sama secara harmonis. Ketiga, agrosilvopastura, yaitu sistem pengelolaan lahan terpadu yang mengintegrasikan 3 komponen utama: agro, pertanian, silvo, kehutanan, dan pastura, peternakan dalam satu area, bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga keberlanjutan lingkungan secara sinergis. Keempat, agroforestry tradisional, sistem pengelolaan lahan kuno yang mengintegrasikan pohon dengan tanaman pertanian atau ternak dalam satu lahan, menciptakan keanekaragaman hayati dan saling ketergantungan ekologis untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, obat, dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Peran agroforestry dalam aspek ekologi. Dari aspek ekologi, agroforestry memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan
Keberadaan pohon membantu mencegah erosi tanah, meningkatkan kesuburan tanah melalui seserah daun, serta menjaga ketersediaan air. Selain itu, agroforestry mampu menciptakan iklim mikro yang lebih stabil dan mendukung keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Dengan demikian, sistem ini lebih ramah lingkungan dibanding sistem pertanian monokultur. Untuk selanjutnya ada aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, agroforestry memberikan keuntungan bagi petani karena menghasilkan berbagai jenis produk seperti hasil pertanian, buah-buahan, dan kayu. Diverifikasi hasil tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi resiko kerugian apabila salah satu komoditas mengalami gagal panen. Selain itu, agroforestry menyediakan sumber pendapatan jangka pendek, menengah, dan panjang sehingga mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga para petani. Selain aspek ekonomi, ada juga yang namanya aspek sosial. Nah, dari aspek sosial ini, agroforestry itu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sistem ini umumnya mudah diterapkan karena memanfaatkan pengetahuan lokal yang sudah dimiliki oleh petani. Agroforestry juga membuka lapangan kerja, memupuk ketahanan pangan, serta mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat pedesaan. Nah, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan secara terpadu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Tantangan, meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan agroforestry juga menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan pengetahuan teknis, persaingan antar tanaman dalam memperoleh cahaya dan unsur hara, serta waktu panen pohon yang relatif lama. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik, pemilihan jenis tanaman yang sesuai, serta dukungan penyuluhan dan kebijakan dari pemerintah. Secara keseluruhan, agroforestry merupakan sistem pengelolaan lahan yang berkelanjutan karena mampu mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Penerapan agroforestry yang tepat dapat menjadi solusi dalam meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Sekian materi dari kelompok 3. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.